Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustaz Indra, alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Semoga Ustaz Indra beserta keluarga senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Dan yang kami hormati Ibu Dian Trianwati selaku Ketua Majelis Taklim Baitul Mawadah dan ibu-ibu yang telah hadir di masjid yang sangat dimuliakan Allah. Shalawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufiknya sehingga dengan langkah kaki yang ringan kita bisa menuju ke majelis taklim yang sangat dimuliakan Allah. Kita memohon agar Allah memberikan ilmu pada kita semua, ilmu yang bermanfaat untuk kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan dan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Dunia. Kami mengingatkan kembali yaitu untuk selalu menjaga adab majlis, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka diam dan dengarkanlah. Kepada Dunia berpesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Surat Al-Ghafir ayat 9. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berdiam dan apa yang tersembunyi di dalamnya. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ini bisa menunjukkan hati kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan acara ini yaitu ujian yang akan dibawakan oleh Ustaz Indra. Pada Ustaz Indra, silakan. Ya. Makasih Bu Yani ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dian selaku ketua majelis taklim kita dan ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian kita melalui Zoom ya di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini atas izinnya dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dapat berkumpul di tempat ini. Semoga tempat ini senantiasa bisa menjadi baitul azmallah, tempat yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi ya untuk kita gunakan belajar, menuntut ilmu bersama dalam rangka memperbaiki kualitas keimanan, keislaman, ihsan, kemudian kesabaran, ya, ketawaduan kita kepada Allah. Dan semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin. Agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita memiliki hati yang bening, hati yang glowing, hati yang lembut, hati yang gampang saja untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa apapun takdir yang Allah tentukan, yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti sesuatu yang terbaik buat kita versi Allah. Ini nggak gampang ya, meyakini setiap takdir itu yang terbaik itu bukan perkara mudah. Maka semoga dengan menghadiri kajian ini ya kita diberikan tolong oleh Allah untuk bisa meyakini itu. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik buat kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dikatakan basmalah Bu Yani ya, maka insya Allah kumpulnya kita akan bernilai ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke materi kajian kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Jika hari ini ada keluarga kami, anak kami, ya guru-guru kami yang sedang sakit, tolonglah mereka dan orang yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan-Mu ini. Ya. Dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya. Yang baru saja operasi misalnya, Allah segerakan recovery-nya ya. Semoga Allah kembalikan kesehatannya supaya pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah lindungi perjalanannya, Allah selamatkan, Allah sehatkan dan bahagiakan. Untuk yang harus berikhtiar pagi ini, kita doakan semoga ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah dan diberikan hasil yang maksimal. Dan untuk siapa saja yang pagi ini ada urusan hutang piutang yang harus dilunasi, semoga Allah tolong mereka untuk mampu melunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, dan keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahannya. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Kemudian terakhir kita selalu mohon kepada Allah agar kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan ya Ibu ya. Semoga kita semua akan dimudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kajian rutin kita, yaitu bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, bab muraqabatillah atau muraqabatullah, bab yang isinya tentang bagaimana kita merasa selalu dalam pengawasan Allah, gitu ya. Dan kita masuk di hadis yang ke-61, hadis yang lumayan panjang, gitu ya. Dan kita belum tuntaskan nih hadis ini nih. Kita baru masuk ke penjelasan Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang apa itu Islam, gitu ya. Kemarin sampai di bab zakat ya. Kemarin sampai di bab zakat. Ya. Kita doakan semoga Imam An-Nawawi senantiasa dirahmati oleh Allah, begitupun keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia dimanapun berada, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang sudah ada kitabnya silahkan dibuka kitabnya. Yang qadarullah belum punya kitabnya atau tidak bawa bisa berbagi ya dengan teman-teman yang ada di sebelahnya, gitu. Ya. Oke. Ini kayaknya saya ada ngelihat ini, ada ngelihat apa? Bukan wajah baru, wajah yang seger gitu, baru lihat soalnya. Siapa nih yang baru ini? Siapa yang baru ikut hari ini? 1, 2, 3. Boleh tahu nggak siapa aja namanya? Ibu? Ibu Hera. Sebelahnya Bu Hera? Mumun. Munindra bukan? Mumun. Bu Hera, Bu Mumun. Soalnya di Oma Icip-Icip saya dipanggilnya Mumun. Saya dipanggilnya. Beneran di majelis taklim Icip-Icip tuh dipanggilnya Ustadz Mumun gitu. Bu Hera, Bu Mumun. Terus yang di belakang? Umi. Panggilannya Umi. Atau emang namanya Umi? Oh, namanya Umi. Oke. Bu Hera, Bu Mumun, Bu Umi di sini juga? Di warga sini juga? Oh, di dekat Bu Imah itu ya? Apa namanya tuh? Ambar ya? Ambar. Kalau Bu Mumun? Oh, Bukit. Sama Bu Noning? Oh, jauh. Kok bisa sampai ke sini, Bu? Oh, Ibu CS-nya Bu Hera. CS-an Bu Hera. Bu Hera ajak ke sini gitu. Oke. Kalau Bu Umi? Puri Atas. Terus dari mana Ibu bisa sampai ke sini? Tahu dari mana Mas? Oh, CS semua, bertiga. Oh, CS semua, tapi yang ngajak Bu Hera. Oh, gitu. Sip. Iya. Selamat bergabung ya, Bu Hera, Bu Mumun, Bu Umi. Selamat bergabung, salam kenal. Semoga kajian kita bermanfaat gitu ya buat kita semua. Ya. MBM 810 DKM. Ya, yang lupa atau belum tahu passwordnya WiFi kita MBM, huruf besar semua ya. MBM 810 DKM. Itu nih yang MBM ya namanya ya. Sama ya. Buat ibu-ibu yang datang tadi terlambat setelah basmalah, jangan lupa ikut baca basmalah ya. Dalam hati aja baca basmalah supaya duduknya jadi bernilai ibadah. Ya, baik, kita lanjut ya, ibu-ibu. Kita lanjut materi kita tentang hadis ke-61, hadis Jibril, hadis yang menjelaskan kepada kita, hadis yang memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu, ya kan ya? Hadis ini mengajarkan kita adab bagaimana duduk yang baik di majelis ilmu, bagaimana berpenampilan yang baik di majelis ilmu, sebagaimana duduk dan penampilan yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh malaikat Jibril ketika beliau menghadiri majelis Rasulullah. Jadi kalau zaman dulu tuh, zaman Rasul tuh malaikat Jibril benar-benar diwujudkan dalam bentuk manusia sama Allah gitu. Seru banget ya. Iya, gimana nggak merinding tuh kita tuh, gimana keyakinan para sahabat tuh nggak tinggi kalau mereka menyaksikan itu gitu. Makanya kualitas keimanannya pun juga nggak kira-kira kan. Mereka melihat langsung
siapa nih? Setelah selesai Rasul bilang, itu malaikat tuh. Coba dibayangin kalau kita hari ini begitu tuh, gimana sih kira-kira ya? Udah deh, kita bakal percayanya luar biasa. Makanya sangat wajar ketika Rasul dan para sahabat itu memiliki keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah, ya, kepada malaikat dan seterusnya. Karena Allah hadirkan wujudnya wujud gitu, nyata gitu ya. Dan itu tidak terjadi sama kita hari ini. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya justru Rasul itu lebih mencintai kita, bukan berarti nggak cinta sama yang lain, sama sahabat yang dulu, tapi Rasul itu lebih mencintai kita karena kita bisa meyakini sesuatu yang kita nggak pernah menyaksikannya. Ini kan susah, ya kan? Ini mahal. Oleh karena itu, keimanan, keyakinan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah itu bertingkat-tingkat kan? Ada yang yakinnya 24 karat, ya 100%, ada yang keyakinannya setengah-setengah, ada yang keyakinannya hanya sekarat, kan gitu kemarin kita bahas kan. Kemudian ketika kita bicara keyakinan, bicara keimanan kepada Allah, maka kadar kualitas keimanan kita kepada Allah akan sangat menentukan bentuk pertolongan Allah kepada kita. Ya, bagaimana keyakinan kita kepada Allah akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, aku berkewajiban, waalaikumsalam warahmatullah, menolong orang-orang yang beriman. Ya kan? Atau di ayat yang di terjemahan yang lain, adalah hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Surat berapa, ayat berapa tuh? Ayo, silakan. Surat 30, Ar-Rum ayat 47. Gimana bunyinya, Bu Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya nggak hafal ya? Ya udah, artinya aja. Iya, surat 30 ayat 47, silakan. Lalu kami melakukan terhadap orang-orang yang bisa. Dan kami itu menolong orang-orang yang bisa. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Silakan dilihat Bu ibu-ibu ya semua. Ini penting buat kajian kita hari ini. Surat 30 ayat 47. Bu Hera, surat Ar-Rum ayat 47, lihat baris terakhirnya. Ya, Bu Mumun lihat baris terakhirnya. Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yang artinya adalah dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Betul nggak terjemahannya gitu? Ya, Allah menyatakan dirinya tuh berhak. Aku berhak nolongin orang-orang yang beriman. Yang bilang siapa nih? Allah. Kebayang nggak sih? Kalau kita orang berimannya itu kita. Terus Allah bilang, aku berhak nolongin kamu. Gimana perasaan kita kalau kita akan ditolong oleh zat pemilik surga dan neraka? Seneng kan? Seneng banget. Itu Allah menyatakan dirinya berhak nolongin kita. Di Quran terjemahan versi Madinah tuh yang ada di Bunita tuh, boleh Bunita tolong baca terjemahannya gimana? Iya. Dan kami selalu berkewajiban, ya, menolong orang-orang yang beriman. Allah yang bilang tuh. Ayatnya sama, tapi terjemahannya ada perbedaan sedikit. Maknanya sama ya, maknanya sama. Di Quran ibu-ibu artinya dan adalah hak kami menolong orang-orang yang beriman. Allah menyatakan bahwa dirinya berhak nolongin orang-orang yang beriman. Di versi Madinah adalah kewajiban kami dan kami selalu berkewajiban. Lihat, Allah mewajibkan dirinya. Wajib ngapain? Menolong orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu penting nggak? Penting banget. Ya,
kualitas keimanan kita akan sangat menentukan kualitas pertolongan Allah kepada kita. Semakin kita beriman kepada Allah, Allah semakin selalu berkewajiban menolong kita. Ya, jadi kalau ternyata kita merasa kok kayaknya Allah nggak nolongin saya nih, bukan Allah nggak nolongin kita, mungkin karena kadar keimanan kita yang belum full. Yang Allah wajib tolong adalah orang yang kualitas atau kadar keimanannya full kepada Allah 24 karat kalau kadar emas. Siapa tuh mereka? Mereka yang tidak pernah bilang tapi kan kepada Allah. Kalau ya seandainya enggak, pokoknya apapun takdir yang sudah terjadi yang terucap qadarullah wa masya'a fa'al. Dah ini sudah menjadi qadar Allah yang sudah terjadi. Dah. Itu yang begitu tuh, yang alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahillazi apa Bu? Binikmatihi tatimu solehat. Orang-orang yang mampu seperti itu di hantaman pertama setiap takdir terjadi, maka orang-orang seperti itulah yang Allah wajibkan menolong mereka setiap mereka in trouble, ada masalah. Kan enak kalau begitu. Ya kan? Maka kadar kualitas keimanan kita itu sangat penting. Sangat penting dalam apa? Sangat penting untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena yang namanya hidup kita ini isinya kan cuma pujian dan pujian. Masalah terus. Iya nggak? Iya. Kalau masalahnya terus-terusan tapi pertolongannya sekali-sekali aja, enak nggak hidup begitu? Nggak enak. Tapi kalau setiap ada masalah ditolong sama Allah, enak nggak? Enak. Dan pertolongan terbesar dari Allah atas setiap masalah kita, catat nih, ini penting banget. Karena kalau ini kita tidak pahami, kita masih salah sangka sama Allah. Ya. Pertolongan terbesar dari Allah atas orang-orang yang beriman surat berapa tadi? 30 Arum ya, Bu Ari ya. Perhatikan Ibu ya, surat Arum ayat 47 itu Allah mengatakan bahwa Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ya, Allah selalu berkewajiban. Siapa yang wajib ditolong oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Yang imannya berapa karat nih? 24 karat, 18 karat, dan sekarat. Bukan ya? Yang setiap ada masalah langsung ditolong, yang berapa karat? Yang 24. Yang setiap ada masalah, kadang ditolong, kadang nggak ada pertolongan, yang mana? 18. Yang masalahnya 100, ditolongnya cuma 1. Yang sekarat. Jadi tetap Allah tolong. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang apa bentuk pertolongan terbesar dari Allah kepada orang yang berimannya 24 karat sama Allah? Yakin banget sama Allah, nggak ada kecewanya, semua diterima sama dia. Apa bentuk pertolongan terbesar Allah kepada dia? Kan Allah bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berkewajiban, Allah yang bilang loh. Ya, buat ibu-ibu yang nggak punya Quran Madinah, tolong Mbak Nita angkat Qurannya. Iya, kasih lihat covernya. Nah, Quran Madinah tuh begitu covernya. Oh, saya ada tuh, iya Umi ya. Atau oh, saya ada yang kayak gitu. Nah, ntar lihat di rumah tuh. Terjemahannya, Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ceritanya nih, ibu udah ada di level itu nih. Sejak tahu materi ini, sekarang setiap ada musibah selalu alhamdulillah ala kulli hal. Kalau nyebelin, kalau musibahnya asik, ada nggak musibah yang asik? Ada. Dikasih duit banyak tuh musibah bukan? Musibah loh.
Kalau ibu salah pakai, berantakan tuh. Ibu dikasih rezeki banyak, ya. Terus ibu pakai buat ngopi sama suami, baik nggak? Belum tentu. Suami siapa dulu? Iya kan? Ibu dikasih rezeki, wah duit gue banyak nih, ngopi ah, gitu, ngopi ah sama suami, tapi suami orang. Emosi tuh. Bu Noni langsung emosi. Iya, kalau kita ngopi bareng suami, ya bagus. Tergantung suami siapa dulu. Ada loh ibu-ibu yang ngopinya sama suami orang. Ada. Ya kan? Jadi rezeki banyak pun itu bisa jadi musibah kalau kita salah menggunakannya. Nah, ceritanya nih, ibu-ibu udah ada di level yang 24 karat. Pokoknya apapun takdir Allah saya udah terima Pak Indra mulai sekarang. Kalau saya nggak suka, saya tinggal bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau matching dengan hati kita, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Setiap ada kejadian selalu begitu. Berarti udah oke belum imannya? Udah kan? Udah oke. Dikasih sakit sama Allah nih. Oke. Ini gue udah beriman nih. Kok masih dikasih sakit sih? Ya, udah sakit, berobat, nggak sembuh-sembuh. Sehari nggak sembuh, 2 hari masih meler, 3 hari masih batuk, 4 hari batuknya hilang, suaranya serak, nggak sembuh-sembuh nih. Terus mulai nih, ya imannya mulai goyah nih. Katanya Allah selalu berkewajiban nolongin orang yang beriman. Saya udah kurang beriman apa nih? Dari awal selalu memuji Allah, kan gitu. Maka yang namanya Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman itu bentuknya bukan kalau Unidati sakit langsung disembuhin sama Allah. Kalau kita lagi bokek langsung ngucur duit dari atas. Enggak, bukan itu bentuknya. Tapi pertolongan terbesar dari Allah bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah ketika Allah bikin hatinya ridho atas takdir Allah. Itu pertolongan terbesar. Jangan salah lagi nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Yani ditolong diulang Bu Yani. Pakai mic Bu Yani. Bacanya pelan-pelan aja. Pertolongan terbesar dari Allah atas orang-orang yang beriman, yaitu bentuk pertolongannya ketika Allah bikin hatinya ridho atas takdirnya. Atas semua takdirnya, iya. Itu pertolongan terbesarnya. Bukan berarti kita sakit langsung sehat besokannya. Begitu kita jobless besokannya dapat kerja. Begitu kita jomblo besokannya dapat pasangan. Enggak, bukan itu. Tapi bentuk pertolongan terbesar dari Allah kepada orang yang beriman adalah ketika hatinya ridho atas takdir Allah. Jadi ibu sakit, nggak sembuh-sembuh nih, tapi ibu ridho. Ya Allah, ridho nih dengan sakit yang Allah berikan. Itu tuh pertolongan Allah yang terbesar. Jelas nggak? Siti Asiyah dikasih suami yang nyebelin banget. Dan Asiyah beriman kan? Langsung diganti nggak suaminya sama Allah? Enggak, tetap aja Fir'aun suaminya Asiyah. Sampai mati tuh Fir'aun suaminya. Katanya Allah nolongin orang-orang yang beriman. Asiyah kurang beriman apa sama Allah? Terus apa bentuk pertolongan Allah kepada Asiyah? Asiyah ridho tuh dikasih suami Fir'aun sama Allah. Keren nggak? Itu pertolongan terbesar. Sehingga Asiyah termasuk salah satu wanita yang dijamin surga. Tour leader di surga nanti itu Asiyah. Ya. Jadi jangan ibu berdoa, ya Allah, saya udah beriman kok suami saya nggak diganti-ganti nih. Suami saya nyebelin banget. Enggak, bentuk pertolongan Allah bukan suami ibu diganti dengan yang langsung oke gitu. Enggak. Tapi ibu dibikin ridho dengan kondisi suami yang seperti itu. Kalau emang suaminya nyebelin. Apa? Gimana misalnya?
Iya. Iya. Lihat yang dicontohkan oleh Asiyah kepada kita. Ya Allah, tolong bangunkan aku istana di surgamu, buah dari kesabaranku menghadapi Fir'aun. Ada nggak bahasa menyalahkan Allah? Enggak. Ya Allah, saya sudah beriman kok, suami saya masih begini. Itu ada unsur menyalahkan nggak di situ? Ada. Kan syarat beriman tidak boleh mencederai keputusan Allah. Jadi jangan begitu bahasanya. Jangan begitu bahasanya. Langsung aja baik sangka. Ya Allah, tolong bangunkan aku surga. Buah dari kesabaranku menghadapi suami yang buang puntungnya sembarangan terus. Dari nikah sampai sekarang. Iya, udah dibilangin tetap aja buangnya di pot bunga kesayangan kita. Naruh anduk basah di atas spray, mandi masih basah-basah, taruh aja di atas kasur, kan nyebelin tuh. Jelas ya Bu? Sudah bisa dipahami Ibu? Oke, lanjut ya. Kemarin, jadi itu ya. Kemarin kita masih bicara tentang Islam kan ya, penjelasan Rasul tentang Islam, apa itu Islam, dan penjelasan kita sampai di bab zakat. Dan zakat sudah beres kemarin ya. Sudah beres. Setelah zakat, rukun Islam berikutnya apa? Apa? Saum. Oke, saum Ramadan. Kita percepat saja materinya supaya kita segera masuk ke bab iman. Puasa yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan saum. Makna saum yang sesungguhnya adalah menahan. Ya. Makna saum yang sesungguhnya adalah menahan. Kalau kita ibaratkan kendaraan, saum itu ada di pedal gas, rem, atau apa tuh lagi? Kopling ya. Ini repot ya kalau nggak punya mobil begini nih Bu. Gas, rem, kopling. Nah, kira-kira saum itu pedal yang mana? Pedal rem. Ya. Jadi puasa itu adalah kuat-kuatan nginjek pedal rem. Kalau pedal rem diinjak ketika kendaraan kita kecepatannya 100 km per jam, kalau rem kita injek, maka kecepatannya, speednya bertambah jadi 120 atau malah berkurang. Berkurang. Oke. Nah, saum yang Allah wajibkan itu ada di bulan apa? Ramadan. Apa tuh maknanya? Jika dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, kita ngegas terus hidup kita. Ngegas terus nih. Makannya digas, volume suara digas. Kalau ngomong sama suami, kamu dari mana? Mau kemana? Sama siapa? Tuh suaminya ngebatin, nih gue kawin sama siapa, apa sih ini? Cuman nggak ngomong aja suaminya. Ini kok bini kita ngegas aja kalau ngomong. Kalau dari bulan awal Muharram sampai Sa'ban kita ngegas terus, maka begitu kita masuk di bulan Ramadan itu momentum kita nginjek rem. Berarti ngegasnya kepada suami dikurangin. Syukur-syukur kalau remnya tuh pakem. Syukur-syukur, kadang-kadang kan suka los tuh remnya. Ya kan? Makan juga sama. Ya, saum itu ngerem loh. Kalau di luar Ramadan habis makan maghrib, biasanya Bu Iim, mana Bu Iim, mana nggak Bu Iim? Nggak ada ya? Bu, namanya Bu Noning, siapa Bu Noning? Bu Nurul tuh. Bu Nurul kalau habis makan malam, makan maghrib nih, sehari-hari, biasanya minumnya apa Bu? Selesai makan minum apa? Air putih. Oke. Kalau di bulan Ramadan habis buka puasa biasanya minumannya apa aja yang disiapin? Es buah, apalagi? Teh manis. Es buah, terus teh manis, terus apa? Kolak, terus air kelapa. Tambah lagi air kelapa. Bu, ya. Kalau di luar Ramadan
kita habis makan cukup dengan air putih, terus begitu Ramadan habis buka es kelapa, cendol, apalagi tadi es buah, kolak dan sebagainya, itu ngerem apa ngegas? Itu ngegas tuh gitu. Iya kan ya? Iya. Makanya kalau salah satu indikator sukses tidaknya kita di Ramadan, salah satu indikasinya adalah ketika budget makan kita itu bukan meledak, bukan membengkak, tapi malah menurun. Itu sukses tuh. Kalau di luar Ramadan habis makan cukup udah teh anget selesai, begitu Ramadan teh anget, kolak, cendol, belewah, es buah, itu mah ngegas namanya. Dan itu bukan saum namanya. Jelas ya? Oke. Kira-kira begitu dah. Ya, saum itu kuat-kuatan nginjek rem, bukan malah ngegas. Ya. Oke. Kita anggap selesai saum, karena nanti untuk kajian tentang saum nanti kita masuk di kajian tentang tarhib Ramadan. Detailnya seperti itu. Setelah saum apalagi rukun Islam berikutnya? Haji. Oke. Haji ya. Rukun Islam yang terakhir adalah pergi haji jika mampu. Kita sering dengar kalimat bahwa yang namanya haji, pergi haji itu bukan tentang mau atau tidak mau. Tapi haji itu adalah panggilan dari Allah. Gitu kan ya? Di Indonesia nih kalau mau berangkat haji itu ngantri nggak? Di Jakarta berapa tahun ngantrinya? Kalau sekarang kita DP buat haji 50, 15. Jadi kalau kita DP hari ini 15 tahun kemudian baru berangkat, baru dipanggil. Gitu kan ya? Kalau kita nggak DP, kapan kita dipanggilnya? Nggak bakal dipanggil kan? Jelas ya? Ibu pergi ke puskes, banyak banget nih orang nih. Ibu nggak daftar nih. Ibu nggak daftar. Aku diem aja lah, nunggu dipanggil. Dipanggil nggak kira-kira? Jadi kalau pengen dipanggil, caranya daftar dulu. Daftarnya nggak harus ke bank. Ibu siapin celengan aja di rumah, tulisin tuh celengan haji atau umroh. Daftar tuh masukin. Bismillah, saya niat buat pergi haji atau umroh. Itu udah daftar namanya tuh. Kalau itu udah, tapi jangan pura-pura doang nih. Biar gue kelihatannya daftar, bikin celengan, masukin 100.000, udah nggak diisi-isi lagi. Allah mah nggak bisa dibohongin. Ibu harus serius nabung, berapapun yang bisa ibu isi-isi. Allah ngelihat tuh, intas dukillaha yasduka. Kalau kamu jujur, Allah akan berikan jalan. Pasti kata Allah. Ya kan? Ya, jadi kalau bicara haji dan ibu ingin dipanggil, haji kan tentang panggilan Allah nih. Kalau mau dipanggil, nggak mungkin dipanggil kalau nggak daftar. Iya kan? Daftar nggak harus ke bank. Daftar tidak harus